Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hamdan yuasi ni'amah wa yukasi manzilah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga siang hari ini kita dapat hadir melaksanakan ubudiyah kita yang sholat Jumat berjamaah yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib kita menaiki mimbar, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, waktu sholat Jumat kita hari ini masuk pukul 12:22 WIB. Sekarang jam menunjukkan pukul 12:15 menit. Jadi lebih kurang 7 menit lagi waktu sholat Jumat akan masuk. Jadi bagi bapak-bapak saudara yang sekiranya masih di rumah, di perjalanan, bersegeralah untuk menuju ke masjid. Dan bagi bapak-bapak yang telah berada dalam masjid, nanti kita amalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Apabila beliau telah berada dalam masjid, maka penuhkanlah sof yang utama. Sof yang utama itu sof yang pertama dan sof yang kedua, agar saudara-saudara kita yang di belakangan tidak melangkahi di pundak-pundak kita. Ini hadis dari Rasulullah SAW, bukan himbauan dari pengurus. Jadi mari kita amalkan agar mutu daripada ibadah kita lebih baik lagi, insyaallah. Untuk khatib Jumat kita pada Jumat kali ini, insyaallah khutbah akan disampaikan oleh bapak kita, yaitu Buya Azwir Ma'ruf. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Dan nanti apabila waktu telah masuk nantinya, kita bisa untuk menaiki mimbar. Berikutnya kami sampaikan undangan halal bihalal dari Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Ruas Indah atau TK Ruas Indah yang dikelola oleh Yayasan Masjid Raya Al Munawwarah. Jadi pengurus Yayasan Ruas Indah mengundang seluruh pengurus dan jamaah untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 pukul 9 pagi sampai dengan selesai, bertempat di ruang kelas data Ruas Indah di Jalan Pesisir Selatan 2. Tanda Kepala Ruas Indah yaitu Tri Yudiawati Ningsi SPD. Berikutnya juga kami informasikan bahwa tidak berapa lama lagi ya kita akan memasuki bulan haji atau Zulhijjah. Jadi dan pengurus telah menetapkan untuk biaya kurban kita di Masjid Raya Al Munawwarah pada tahun ini jadinya sebanyak Rp2.800.000, sudah termasuk biaya penyelenggaraannya. Jadi mari kita berkabar kepada saudara-saudara kita atau kita pribadi yang ingin sekiranya untuk berkurban tahun ini di Masjid Raya Al Munawwarah. Insyaallah panitia dan pengurus akan menyediakan satu kurban yang
mutunya atau kualitasnya sesuai dengan aturan yang bagaimana itu yang bagusnya seperti itu. Jadi kita harapkan nanti jamaah sudah mulai. Ya, untuk pendaftaran peserta kurban sudah mulai diterima. Jadi nanti bapak-bapak saudara atau famili-famili yang ingin berkurban di Masjid Raya Munawwarah sudah dapat mendaftarkan dirinya melalui panitia kurban Masjid Raya Al Munawwarah. Dan untuk laporan-laporan berikutnya segera desa, insya Allah akan kita kabarkan besok sebelum kajian ba'da subuh dimulai. Demikian dulu informasi untuk sementara yang akan kami sampaikan, dan apabila nanti ada informasi terbaru insya Allah akan kami sampaikan kembali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita penuhi pasal saf yang di depan masih banyak yang terluang. Nanti orang melangkahi punduk kita itu akan kurang nilai iman kita. Makanya itulah saf dipenuhi bagian depan lebih dahulu sehingga orang belakang tidak melangkahi punduk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim.
sekali kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mampu kita untuk membandingkan nikmat Allah kepada kita. Istimewa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Makanya atas nikmat kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu bukan hanya secara lisan, tapi mempergunakan nikmat Allah sesuai menurut kehendak Allah. Allah menciptakan kita untuk ibadah, kita lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Untuk ibadah kita lakukan. Makanya apabila kita melakukan hal yang seperti itu, berarti kita telah mensyukuri. Begitu juga nikmat-nikmat lain dipergunakan sesuai menurut kehendak Allah. Salam dan salam tak lupa kita untukkan kepada arwah ibu kita Nabi Muhammad SAW. Tadi telah kita bacakan dalam surah Nur ayat 2 yang artinya, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa, maka mereka itulah orang mendapat kemenangan, orang mendapat keberuntungan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Ramadan sudah 20 hari atau 3 kali Jumat telah berangkat meninggalkan kita. Maka bagaimanapun Ramadan tadi membawa 2 berita secara gagasannya. Pertama, berita yang gembira. Yang kedua, berita yang sedih. Berita yang gembira bagi orang yang beriman kemudian mengamalkan Ramadan, melakukan ibadah yang wajib dan yang sunat, sehingga dengan melaksanakan perintah Allah itu termasuk orang yang beruntung. Kabar gembira. Makanya Rasulullah menyatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan baik yang wajib maupun yang sunat, Allah akan ampuni dosanya. Ujungnya apa? Setelah dosa terampun, ujungnya menjadi manusia yang bermutu, manusia yang bertakwa. Kenapa? Karena surga itu diberikan uiddat lil muttaqin. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin samawati uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada ampunan Allah. Surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk mendapatkan takwa itu bagaimana rasanya? Amal ibadah Ramadan yang kita lakukan itu tidak seorang pun manusia yang tahu apakah beruntung apakah tidak, karena yang menentukan amal ibadah itu wa ana ajzi bihi, kata saya langsung membalasnya. Jadi hakikatnya tentu Allah yang tahu. Jadi orang yang melaksanakan secara baik, seorang beriman dan muslim dilakukannya, kita berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa kita, akan menutup kesalahan kita, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa. Ini kita harapkan. Yang kedua, manusia yang berita yang sedih, dia mengaku dirinya sebagai seorang Islam, tapi tidak melakukan puasa, tidak sholat. Dia hidup di muka bumi ini, menghirup udara Allah, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Makanya termasuk orang-orang yang merugi, khusrin. Innal insana lafi khusrin. Merugi di dunia dan di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik, kita berselindung daripada hal yang demikian. Nah, semua wujud daripada ibadah itu adalah mencari nilai takwa. Baik puasa, baik zakat, baik haji, baik korban, baik memegang amanah, menepati janji, ujungnya adalah takwa. Sehingga takwa itu adalah rasul amrihi kulli, puncak dari segala amal ibadah. Ini yang kita perbuatkan, yang kita cari
dalam kita beramal. Makanya pada kesempatan yang terbatas ini kita ungkapkan membaca takwa itu mudah, tapi memperebutkannya, mengikutinya tidak semudah membacanya. Makanya pada kesempatan ini kita beri judul adalah realisasi nilai takwa di dalam kehidupan sehari-hari. Ramadan ibarat bulan madrasah, bulan latihan, bulan itu sudah kita lalui. Kita tentu mengharap yang dosa, tapi belum tentu rahasia lagi. Makanya kita ungkapkan kembali apa betul yang takwa itu dalam kehidupan kita sehari secara globalnya. Kemudian nanti dalam hal ini tentu kita sendiri yang merasakannya. Untuk ini kita kemukakan suatu dialog Khalifah Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Dia berdiskusi tentang takwa itu. Jadi Khalifah Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, pada suatu waktu Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah yang dimaksud dengan takwa itu? Kata Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah. Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, tidak dijawabnya secara langsung, tapi mengungkapkan suatu peristiwa. Kemudian peristiwa itu disampaikan kepada Khalifah tadi. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Hai Umar, pernahkah Anda bepergian mendaki gunung yang tinggi dan batu-batuan yang curam, jalannya licin, berduri? Kalau terpeleset nanti kamu hancur lebur masuk jurang. Jalan licin berduri. Bagaimana sikap Anda pada saat itu, hai Umar? Kata Ubay bin Ka'ab. Tentu dijawab oleh Umar, tentunya saya berhati-hati. Jawab Ubay bin Ka'ab, itulah dia takwa. Jadi kata-kata takwa itu dari hidayah menjadi takwa berhati-hati. Rupanya diskusinya itu bukan hanya sampai situ, dilanjutkan. Coba kata Khalifah Umar, coba jelaskan, uraikan ruang lingkup daripada berhati-hati itu. Kata Ubay bin Ka'ab, ada 3 hal yang harus kita sangat berhati-hati sekali. Berhati-hati apa? Berhati-hati menjaga diri dari melakukan perbuatan, tingkah laku perangai. Akibat perangai dan tingkah laku itu menyebabkan Allah mengutuk kita, Allah memurka kita, Allah marah kepada kita. Apa contohnya? Kata Pak, pertama yang paling besar itu adalah syirik, menganggap Allah itu lebih dari satu. Allah beranak, Allah itu. Syirik itu terbagi kepada 2, ada syirik jadi, namanya ada syirik khafi. Syirik jadi itu badai-badai, Allah beranak, Allah bapak dan sebagainya, menduakan. Yang kedua syirik khafi. Syirik khafi itu di luar indah ya hidup. Nah sekarang kita pertama itu syirik, nanti kita berikan. Kemudian kafir, orang ingkar, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian meninggalkan perbuatan amal ibadah yang bersifat wajib. Yang wajib itu bukan hanya sholat dan puasa. Kata Rasulullah, Inna Allah Ta'ala faridha faraida faraidu baika wa hadda hududan fala ta'lamuha. Allah telah mewajibkan kepada kita bermacam-macam kewajiban. Kewajiban terhadap diri, kewajiban keluarga, kewajiban kepada masyarakat, diberi amanah oleh Allah, wajib
menyampaikan amanah itu, berlaku adil dan sebagainya. Jadi menyebabkan Allah benci kepada kita meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Yang pokok adalah sholat. Sholat itu ibaduddin, pokok tiap agama. Dia mengaku diri Islam, dia puasa tapi tidak sholat, dan pokok tidak dilakukan. Jadi melanggar perbuatan yang menyebabkan Allah benci. Hati-hati, kata mereka. Minuman keras, perbuatan maksiat, melawan orang tua dan sebagainya, berhati-hati menjaga ini. Jangan melakukan itu menyebabkan Allah benci kepada kita. Yang paling besar itu adalah syirik. Bagaimanapun salah satu penghalang masuk surga itu adalah mempersekutukan Allah. Kita senantiasa minta kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita ucapkan dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau Allah. Tapi ada kalanya manusia ingin mendapatkan sesuatu, apakah jabatan, apakah jodoh dan sebagainya, dia pergi ke dukun, minta tolong, berarti mempersandingkan kekuatan Allah dengan makhluk. Ini syirik khafi namanya. Atau memakai jimat. Dengan jimat itu terhalang sesuatunya, kan menafikan kekuasaan Allah. Allah itu bersifat qahar, bersifat kuasa. Makanya itu adalah syirik khafi. Jadi itu hati-hati. Walaupun dia salat tapi melakukan perbuatan syirik, ditolak seluruh amal kita karena syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang paling gadang, yang nomor wahid. Mungkin karena tidak tahu atau dan sebagainya. Kalau memang tidak tahu, kita minta tobat kepada Allah. Tubullah taubatan nasuha. Malah ditanyakan dari para syirik yang besar, syirik kecil pun disampaikan Allah. Apa itu syirik kecil? Karena mengamalkan segala sesuatu karena riya. Riya itu adalah syirik kecil. Karena dia bukan mengharap reda Allah, tapi mengharap pujian, sanjungan dan sebagainya. Makanya kalau orang yang beramal tidak mengharapkan reda Allah, berarti termasuk syirik khafi, riya namanya. Sehingga timbullah sifat sombong. Kalau timbul sifat sombong, termasuklah kelompok iblis. Iblis itu awalnya adalah hamba yang taat, tapi karena dia sombong, karena makhluk Tuhan disuruh perintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Masa dirinya hebat, saya lebih hebat dari Adam. Dia karena kemarin pula dia bukan saya sudah dahulu. Karena sombong. Karena sombong itulah iblis wakana minal kafirin. Dicap oleh Allah sebagai hamba yang kafir, hamba yang engkar. Inilah salah satu sebab iblis itu terkutuk karena dia merasa sombong. Maka oleh karena itu sifat sombong itu membawa kita masuk neraka. Itu satu. Kemudian apalagi ya lagi hanya yang kedua, berhati-hati kata mereka. Berhati-hati menjaga diri. Tadi juga menjaga diri dari perbuatan, tingkah laku yang merusak atau membinasakan diri sendiri. Apakah ada orang yang membinasakan diri? Banyak. Seperti orang yang minum minuman keras, orang yang tak mau melakukan perintah Allah, akibat daripada perbuatannya tadi itu, sehingga dia termasuk orang yang engkar. Keengkaran itu adalah akibat dia sendiri. Tangan mencancang, bau memikul. Karena dia minum keras sehingga rusak otaknya. Kalau sudah rusak otaknya, makanya peranan sebagai manusia gagal. Karena harga kita sebagai manusia dibandingkan dengan makhluk lain, kelebihan kita adalah karena akal. Kalau dari segi yang lain, banyak persamaan kita kepada binatang. Mata, hidung, pendengaran, fisik. Apa kelebihan kita daripada binatang?
Karena lebih kita dari binatang itu karena diberi akal. Karena diakal inilah tuntunan agama kepada kita. Di non-agul dari Nabi Malang. Jadi akal inilah memperankan kita untuk menaati perintah Allah. Jadi kalau orang nak berakal, perai puasa, perai sholat, perai maka perai dari segala hukum. Karena akalnya tidak berfungsi. Kalau tidak ada wajib tapi al-Quran sawa'un alaihim, sama dengan orang yang tak berakal. Na'udzubillah misalnya. Jadi berhati-hati menjaga diri dari melakukan merusak atau misalnya diri yang akan merusak. Jadi kalau orang nak mau melakukan perintah Allah itu berarti dirinya sendiri terjun masuk neraka atau masuk penjara. Itu merusak diri sendiri. Sama juga seseorang diberi suatu amanah, sebelum amanah dia disumpah lebih dahulu beragama Islam atau agamanya. Tapi karena sumpah tadi itu tidak dari hatinya sampai dengan iblis dalam menghadapi Nabi Adam, sehingga di hatinya tidak terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Apakah itu terjadi korupsi, apakah itu penyelewengan dan sebagainya, karena sumpah itu tidak hak pokoknya. Jadi itu berhati-hati kata Ubay bin Ka'ab, jangan melakukan itu sehingga murka Allah kepada kita. Yang ketiga dan terakhir, berhati-hati menjaga diri dari perbuatan yang merusak, merugikan atau membinasakan orang lain oleh ulah barang nyawa orang terneok. Apakah itu merampok, apakah itu menipu, apakah itu memfitnah, korupsi, adu domba, mengganggu ketentraman orang lain, menyalahi janji, tidak adil dan tidak amanah, itu adalah akibat kita orang teraniaya. Hati-hati kata Ubay bin Ka'ab kepada Khalifah. Jadi oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puasa telah berlalu, kemudian untuk takwa tadi itu Allah yang tahu. Mari kita jabarkan dalam kehidupan kita sehingga kita lahir dalam keadaan suci bersih. Makanya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoinya, yang akhirnya kita menuju surga dan naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati al-hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala wa la yazal khairan anma inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Hajar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa bimusallih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Mari kita tusaf, kita luruskan dan kita rapatkan.